Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Pemudi UKM PPG tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Junilawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Makassar, kategori 1 Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Darussalam Al-Duri Sumani untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Silakan sebelum kita memulai proses pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa dulu. Bismillah wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin absen terlebih dahulu. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Hanya semuanya lah. Hadir semua? Ya. Inggil ya? Ya dah. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk materi kita yang baru, Ustazah ingin mereview sedikit materi kita minggu lalu mengenai stratifikasi sosial. Nah, masih ingat materi kita tentang stratifikasi sosial? Masih. Stratifikasi apa artinya? Strata, apa sih strata? Strategi. Tingkatan nih, tingkatan. Kalau sosial adalah masyarakat. Stratifikasi sosial adalah Tingkatan. Nah, dalam masyarakat ada beberapa tingkatan. Ada kelas atas. Ini dari minggu kemarin masih ingat ya? Kemudian ada stratifikasi tertutup dan ada stratifikasi terbuka. Kemudian yang ketiga ada cabang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita yang mengenai mobilitas sosial. Nah, coba perhatikan ke depan. Jadi kita pada hari ini adalah mengenai mobilitas sosial. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kompetensi dasarnya adalah memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk masyarakat dalam perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan Demokratis. Nah, indikatornya adalah apa indikatornya? Mobilitas sosial. Mobilitas sosial indikator yang kedua. Komunitas sosial. Ada yang keempat. Indikatornya apa satu orang? Bacakan itu. Pertama, mengkaji pengertian mobilitas sosial. Kedua, menganalisis bentuk mobilitas sosial. Yang keempat, menentukan kajian diskusi dan menyimpulkan pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, nah kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui tayangan video yang akan tertayangkan sebentar lagi, maka Anda akan bisa memperoleh apa saja bentuk mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Nah, kemudian bisa mengetahui apa itu mobilitas sosial. Nah, silakan simak video ini baik-baik ya. Ini untuk pengisian RKPD nanti, karena dalam metode kita diskusi nanti kita menggunakan metode diskusi dan tanya jawab dengan masalah yang akan terjadi
disajikan berikut ini. Orang bisa meraih kesuksesan. Semua kesuksesan itu tergantung dari pikiran dan kemauan. Pantang menyerah, kerja keras dan memiliki kemauan yang kuat. Salah satu contoh kesuksesan tersebut adalah Khairul Tanjung. Pria kelahiran 18 Juni 1962, anak kedua dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah ini tumbuh besar di Gang Abu. Di rumah yang tidak luas inilah Khairul Tanjung beserta 8 orang keluarganya tinggal berdesakan. Kemiskinan telah menghimpit. Orang tua Khairul tidak pernah berdiam diri. Dia tidak ingin orang tuanya berjuang seorang diri. Ia kerap mencari tambahan untuk uang sakunya dengan berjualan es mambo dan jajanan lainnya. Anak singkong, itulah tampilannya. Sebuah tampilan yang berarti anak kampung yang hidup sederhana di SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta. Usai lepas SMA, ia berkuliah di Universitas Indonesia. Jiwa bisnis Khairul semakin berasah saat ia memulai bisnis fotokopi untuk membiayai biaya kuliah sendiri. Ia tidak ingin melihat ibunya kembali menjual kain harusnya lagi untuk membiayai kuliahnya. Pada tahun 1987, Khairul mendapatkan gelarnya sebagai dokter gigi. Dia mau mati untuk tujuan itu militan. Iya, itu militan yang negatif. Kita mau militan yang positif. Dia tak perlu mati buat usahanya. Saya nggak perlu militan sampai cukup setengah dia aja. Ia selalu memberikan motivasi positif untuk para pegawainya. Pada penghujung tahun 2011, Globe Asia menobatkan Khairul Tanjung menjadi Man of the Year. 30 tahun sudah Khairul bergelut di dunia bisnis. Kerja keras dan konsistensinya membawa Citycorp ke titik kesuksesan dan membuka lapangan pekerjaan bagi 75.000 jiwa. Khairul Tanjung juga memiliki cita-cita besar untuk Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Kita siap untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Kita melakukan kontribusi yang besar untuk bangsa ini. Si anak singkong ini selalu ingat akan satu hal. Kesuksesan yang ia raih adalah berkat dari doa dan dukungan sang ibunda, serta kerja keras, pantang menyerah, dan sebuah kemauan yang kuat. Jika Khairul Tanjung saja bisa, kamu juga pasti bisa meraih kesuksesan. Video mengenai mobilitas sosial tadi ya. Nah, sekarang daftarnya dari tayangan video tadi, apa yang bisa disimpulkan terkait dengan materi kita pada hari ini? Apa? Siapa yang bisa? Mengenai Khairul Tanjung, dari anak yang sederhana yang menjadi seorang Usaha sukses. konsultan dan dokter ya, lulusan dokter gigi. Nah, itu adalah masuk dalam mobilitas Sosial. Nah, apa lagi? Berarti itu adalah mobilitasnya dia dari segi pendidikan dia sudah menjadi sarjana. Dia lulusan kedokteran, itu dokter gigi. Nah, kemudian di sini dari video ini kita akan membagi Anda semua menjadi 3 kelompok. Silakan setelah bagi silakan duduk berkelompok. Kayak sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, nanti per kelompok, 3 kelompoknya saya akan membagikan RKPD. Nah, di sini penilaiannya akan individu ternilai, keaktifan dan kesepakatannya dalam berdiskusi. Nah, silakan duduk berkelompok. Nah, semuanya sudah duduk berkelompok. Kita akan membagikan RKPD masing-masing kelompok. Nanti silakan kerjakan berdasarkan paket ajar yang telah saya berikan, kemudian dari video yang ditayangkan tadi. Paham? Jadi, kalau kurang paham, boleh bertanya.
kerjakan LKPD yang telah saya bagi. Nah, saya memberikan waktu 15 menit untuk diskusi kelompok ya. Nanti perwakilan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Jadi kemudian ini perpindahan posisi seseorang. Nanti kita saling nilai dari apa dari satu sosial rendah. Nanti naik mobilitasnya. Ini saling gimana? Ini bisa kita cari dia. Siap. Jadi kan kalau yang ini nampak di sini. Ini ada mencerminkan seorang
Ustaz ini sorot-sorotnya kami Ustaz. Apa kamu ini Ustaz malah. Bekerja keras. Sudah ada yang selesai? Sudah. Yang kelompok berapa? Kelompok 1 dan 2. Berapa udah? Kelompok 2 3 lah. Tiga, dan kemudian kita tambah 2 kelompok 2, terakhir kelompok 3.
Bos tidak boleh susu. Silakan nomor 1. Ya, semuanya udah selesai ya. Nah, sebelum penampilan masing-masing kelompok penampilan. Nah, untuk dari peserta sebentar ya, semuanya tolong perhatikan instruksi dari saya ya. Nanti kalau ada lihat tangan saya, yang salah nanti kena hukum ya. Nah, nanti kalau ya, saya bukan selain dari dari kalimat, berarti kalian yang kalimat berarti dia kena hukuman ya. Nanti seperti nah, untuk fokus kita belajar. Sekarang kita lanjut ke materi kita. Nah, materi kita silakan tampil kelompok pertama tadi, kelompok 3 ya. Tampil pertama silakan perwakilan kelompok ke. Nanti kelompok lain tolong perhatikan, boleh nanti bertanya atau memberikan Saran. Berdirilah. Oke. Dina ada update dah. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apakah video yang ditayangkan berkaitan dengan mobilitas sosial? Iya, dengan alasanmu. Karena video tadi menceritakan perpindahan posisi seseorang dari status sosial yang rendah menjadi status sosial yang tinggi. Pertanyaan kedua, jadi video yang ditayangkan berikan pemahaman Anda tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial yaitu perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Pertanyaan yang ketiga, bentuk mobilitas sosial yang cocok dari video yang ditayangkan, berikan alasanmu. Mobilitas vertikal naik, karena alasannya dari orang biasa saja menjadi orang yang sukses dan berpangkat. Nomor 4, pesan yang dapat diambil dari video yang ditayangkan, yaitu selalu berusaha dan tidak pantang menyerah, dan menjadikan status sosial tidak menjadi penghalang bagi kita untuk sukses. Mungkin hanya itu hasil diskusi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, apakah video yang ditayangkan berkaitan dengan mobilitas sosial? Ya, karena meningkatkan status atau kedudukan seorang kali yang rendah ke yang rendah perpindahannya dari seorang. Nah, silakan kelompok terakhir, kelompok 1, perwakilan kelompok 1.
Ya, karena dalam video tersebut berpindahnya posisi seseorang dari besar satu ke besar yang lainnya. 2. Dari video yang diperlihatkan memberikan pemahaman Anda tentang mobilitas. Perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari sastra sosial yang satu ke sastra sosial yang lainnya. Bentuk mobilitas sosial yang cocok dari video yang ditayangkan, berikan alasanmu. Mobilitas vertikal karena perpindahan individu atau objek sosial dari satu kedudukan sosial ke kedudukan yang lainnya. Kesan yang dapat diambil dari video yang ditayangkan dan memberikan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok pertama tadi, bagi kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan, silakan. Silakan. Kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 1 Daniela. Ya. Kami dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut yaitu Khairul Tanjung sehingga dia bisa menjadikan status sosialnya yang awalnya turun dari status sosialnya? Apa usaha yang dilakukannya? Jalan singkong. Tadi yang telah diamati, kenapa tokoh itu Khairul Tanjung ya bisa merubah statusnya dari status sosial rendah ke status sosial yang tinggi? Apa alasannya? Apa usahanya? Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Khairul Tanjung, dia seorang anak dari keluarga yang miskin yang berjalan singkong. Dia tidak mau tidak mau keluarganya begitu setara lelah. Terus dia ingin merubah keluarganya atau membahagiakan orang tuanya supaya orang tuanya bahagia lah. Dia ingin menjadi sukses lah. Dengan kemauan dan tekadnya keras, dia mampu menjadi orang yang sukses lah. Terima kasih telah mendengarkan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan penguatan para materi kita pada kesempatan kali ini. Itu materi kita yaitu mengenai mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini ada menurut para intinya mobilitas sosial itu adalah gerak perpindahan posisi atau status seseorang dalam masyarakat. Misalnya saya contohkan, kan itu gerak perpindahan. Saya berpindah dari sini ke sana. Apakah ini mobilitas sosial? Tidak. Kenapa tidak? Ada yang jawab tidak? Dia jawab tidak. Apa alasannya? Karena tidak ada Anda tidak dulu. Nah, coba. karena tidak ada perubahan pendidikan. Karena tidak ada perubahan Sosial. Ya. tidak ada perubahan sosial. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih lagi. Setelah berpindah dari depan itu ke sini, apakah itu masuk mobilitas sosial? Ya. Alasannya apa? Benar Jadi, berdasarkan jangan biasakan keroyokan ya. Tuh. Kenapa? Karena tidak dalam ruang lingkup masyarakat. Ada lagi yang lain? Kenapa tidak? Nah, mobilitas terjadi karena adanya peningkatan status. Nah, peningkatan status ini berdasarkan video tadi ya. Berpindahnya status seorang dari kelas bawah atau kelas rendah ke kelas lebih tinggi. Nah, itu yang mobilitas yang pertama. Nah, ini gambar yang kedua, mobilitas sosial vertikal. Apa maksudnya coba bisa? Maksud penurunan status atau kedudukan seseorang, maksud sosial thinking seringkali menimbulkan gejolak psikis bagi seseorang karena adanya perubahan hak dan kewajibannya. Nah, itu di sini dicontohkan dari orang yang berada di kelas atas ya. Contohnya kasus yang beredar sekarang itu kasus Verdi Sambo ya. Dia awalnya dia adalah seorang brigadir jenderal. Nah, karena permasalahan yang dialami
kasus yang dia lakukan, sekarang dia dicopot jabatannya menjadi Brigadir Jenderal, dia sekarang jadi tersangka oleh kasusnya tadi. Jadi status sosialnya dalam masyarakat itu berubah ya. Itu dari dia naik atau di atas menjadi turun atau menjadi rendah ya. Nah ini mobilitas horizontal. Yang horizontal itu generasi. Nah ini sering salah ya, antar generasi dan intra generasi. Coba baca Salma yang antar apa? Antar generasi. Perpindahan status atau kedudukan yang terjadi dalam dua generasi. Kalau orang tua kita dengan anaknya itu antar dua generasi. Itu contoh status sosial yang antar generasi. Tapi kalau intergenerasi yang beradik kakak dalam generasi itu saja. Misalnya antara Salma dengan Sinada beradik kakaknya. Nah, Salma bekerja sebagai dokter, sedangkan Nada hanya sebagai ibu rumah tangga. Itu adalah mobilitas sosial intergenerasi. Kalau antar generasi apa contohnya tadi? Yang antar Ibu dengan anak. antara ibu dengan anak, orang tua dengan anak ya. Kalau intergenerasi Ada kakak. saudara adik kakak. Nah, berarti paham materi kita pada hari ini ya? Nah, kalau sudah paham, skip dulu apa? Kalau materi kita pada hari ini adalah mobilitas sosial itu apa? Berpindah dari sosial. Berpindah status sosial seseorang dalam masalah masyarakat. Kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial ada yang mobilitas sosial ada vertikal dan horizontal. Yang vertikal itu bertingkat ya. Ada yang vertikal naik dan ada vertikal turun. Kemudian yang horizontal apa maksudnya? Kemudian antar wilayah. Perpindahan dari wilayah ke wilayah lain. Pindahnya seseorang dari satu daerah ke Daerah lain. Kemudian yang antar generasi. Dari dua generasi atau lebih. Dua generasi ya. Misalnya orang tua dengan Anak. Kalau intergenerasi, Adik misalnya dalam generasi yang sama ya, antara saudara. Nah, paham ya materi kita sampai lainnya atau gerak pindah dari strata satu ke strata lainnya disebut A. Interaksi sosial, B. Interaksi sosial, C. Konflik sosial, D. Mobilitas sosial, dan E. Masalah sosial. Wadah. Mobilitas sosial. Ya, jawabannya adalah mobilitas Sosial. Antar kelompok sosial, antar generasi atau gender. Antara kelas buruh dengan pengusaha. Apa tadi? Antar sosialnya kedengaran? Kelas sosial. Antar kelas sosial. Jawaban tadi benar ya? Nah, berarti udah paham materi kita. Jawaban yang ketiga soal yang saya bacakan tadi, semua jawab dengan benar. Nah, untuk materi kita minggu depan, untuk materi hari ini kita selesai ya. Untuk minggu depan, silahkan baca materi kita mengenai faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Silahkan dibaca materi kita minggu depan. Untuk pertemuan kita minggu depan. Nah, kita tutup pelajaran kita hari ini. Silahkan ketua siapkan untuk berdoa setelah pembelajaran. Oke. Istae. Ikro. Hamdalah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih partisipasinya untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.